Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari hadis awal ya, dari kitab Arba'in Nawawi ini, yaitu kitab yang dikarang oleh seorang imam besar al-muhaddis ya, Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Jadi beliau ini adalah termasuk ulama madhab Syafi'i, pembela daripada madhab Syafi'i. Makanya kita beruntung sekali punya guru-guru ya, punya kiai-kiai, syekh masai-masai kita itu dapat yang namanya sanad ya, keilmuan yang sanadnya nyambung kepada beliau ya. Banyak sekali guru-guru kita. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk malam hari ini tentang hadis awal, yaitu tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya hadis ini dari Amiril Mukminin. Amirul Mukminin siapa? Abi Hafs Umar bin Khattab. Bahwasanya beliau Umar bin Khattab ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa? Mendengar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya ya, amal-amal itu, segala amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniati. Ya, mendapatkan pahala tentunya. Kalau mendapatkan pahala, kalau niatnya jelek ya dapatnya jelek. In khairon fa khairun. Kalau seandainya dia niatnya baik, ya dapatnya baik. In syarron fa syarrun. Kalau seandainya niatnya itu jelek, maka dapatnya jelek. Makanya ketika kita datang nih dari rumah ke majelis ini, niatnya karena Allah, ingin mencari ilmu dari Allah. Melalui siapa? Melalui guru-guru kita. Ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa orang yang hijrahnya, kalau bahasa kerennya orientasinya, ya, orientasinya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka ya memang dia hijrahnya karena Allah. Ya, dapatnya ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pahala tentunya, dan disayang oleh Allah, disayang oleh Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang niatnya karena Allah. Ya, kenapa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya apa? Kalau udah niat nih, niat baik, kok
dia belum melaksanakan kebaikan tadi, itu niatnya sudah ditulis kebaikan oleh Allah. Nah, ada orang niat jelek, belum dia melaksanakan kejelekan, melakukan kejelekan, maka itu niat nggak ditulis jelek sebelum dia melaksanakan atau mengerjakan kejelekan tersebut. Berbeda dengan kebaikan. Tapi kalau kebaikan kita niat saja dapat pahala, kita melaksanakan, udah niat, udah terus melaksanakan, maksudnya mengerjakan niat yang baik tadi, maka kita akan mendapatkan apa? Dua kebaikan. Kebaikan satu niat, kedua yaitu kebaikan kita sudah melaksanakan apa yang kita niati, ya. Makanya kita perlu niat, sering niat baik. Nih, tadi habis sholat maghrib kita niat, ya Allah, saya habis maghrib pengen nanti sholat isya, ya Allah. Sudah sholat isya nih, niat, ya Allah, nanti ada pengajian, ya Allah, di sama Ustadz Wahid, ya Allah, pengen ngaji. Seandainya dia gak datang ke sini, itu dapat pahala. Tapi bukan niat-niat doang, apa niat ngaji? Memang ada niat yang nggak bener, ya niat doang nggak dapet. Tapi memang benar-benar pengen ngaji, ternyata ada halangan, ya. Halangan itu, ya, itu bukan halangan yang disengaja, bukan, tapi memang benar-benar halangan. Dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan dari niat baiknya. Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman kita nih ada niat pengen kesini, tadi ada yang WA sama Ustadz, maaf Ustadz saya nggak bisa karena tadi pengen kesini. Udah pengen, niat aja udah dapat pahala. Karena apa? Yang diniati adalah baik, sesuatu yang baik, ngaji. Ya seperti itu. Berbeda begini hadanya, ada orang niat nih, ya ada orang ngaji tapi niatnya jelek, ya nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa dia. Makanya sebelum ngaji kita harus perbaharui niat kita, ya, biar apa? Dapatnya kebaikan. Intinya apa? Kita niat untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu niat. Faman kanat hijratuhu ila lidunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa orang yang hijrahnya, orientasinya untuk dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, ya, mendapatkan, ya, dunia banyak niatnya, pengen mendapatkan perempuan yang cantik nanti akan dinikahinya, ya dapatnya itu aja. Walaupun nggak dapat, ya niatnya ya nggak dapat pahala dari Allah. Dapat dari mana? Ya nggak dapat apa-apa. Makanya niatnya harus baik, bukan karena perempuan, bukan karena dunia. Niatnya karena Allah Subhanahu. Perbaiki hati kita, perbaharui yang namanya niat kita. Insya Allah nanti hati kita akan menjadi bukti bahwasanya kita itu dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang memang benar-benar perjalanannya karena Allah. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa, gantengnya, cantiknya, bukan, tapi Allah melihat hati seseorang, ya, begitu, ya, hatinya baik, ya insya Allah akan baik. Karena apa? Karena ada segumpal darah, nih hati ini, segumpal darah yang mana darah ini kalau hancur maka tubuh akan hancur, ya, sairu jasadi, maka akan hancur. Seandainya hancur nih, in fasadat sairu jasad, in saluhat, maksudnya saluhat itu ya bagus, maka badannya akan bagus. Ala wahiyya al-qalbu, apa itu? Hati. Jadi semua apa yang kita itu muaranya di hati. Ya, makanya kita hati itu punya pintu, ya, yang pintu ini tembus dari mata sama telinga. Makanya kalau lihat sesuatu yang kita nggak bisa, seperti melihat mobil bagus, ya, hati kita harus jaga. Takutnya tergoda, itu pengen nggak dapet jadi bingung, susah. Caranya gimana? Allahumma la aisa illa aisal akhir. Ya Allah, saya nggak bisa mendapatkan seperti itu, ya Allah, kecuali Engkau yang bisa
menjadikan saya dapat. Tapi kemuliaan itu ya Allah tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan di akhirat. Begitu biar tenang hati kita. Ada orang istrinya cantik, ya. Dia istrinya cantik. Terus kita lihat, Masya Allah, tuh orang istrinya cantik banget tuh. Kita pengen, ya berarti kita tergoda. Caranya gimana? Ya Allah, tidak ada yang bisa melebihi kecantikan bidadari yang di akhirat. Gitu. Biar apa? Hati kita terbumbui dengan Allah, bukan karena apa? Bukan karena dunia semata. Perempuan mah relatif, tua keriput, ya kan, ya. Ya, melihat perempuan cantik. Kalau udah tua, kalau tidur ngiler, ya kan. Makanya kita harus niat yang baik. Insya Allah niat kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia, orientasinya dia seperti itu, maka akan dapat apa yang dia niati nggak bener ya nggak dapat, nggak bener. In syarron fasarron, kalau dia niatnya nggak baik ya dapatnya nggak baik, walaupun kelihatannya baik. Datang di pengajian, niatnya ya biar dipandang orang ini gini, nggak usah. Niat karena Allah, saya pengen cari ilmu karena Allah, biar nggak bodoh tentang agama. Itu caranya. Biar apa? Biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Makin tambah hati kita tenang, makin tambah kita rajin ngaji, rajin sholawatan, walaupun jauh tetap datang ke sini. Alhamdulillah. Ini semua karena keberkahan. Bisa ke sini karena apa? Karena Allah dorong kalian, hati kalian dikasih nur ilmu, sehingga apa? Sehingga ke sini. Yang lain alasannya ada aja. Ya biarin. Gak masalah, itu urusannya dia sama Allah. Yang penting apa? Kita sudah sampai sini, alhamdulillah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tahan nafsu kita yang pengennya nggak ngaji, tahan biar ngaji. Tahan yang pengennya nggak mau sholat, ya udah tahan, kita harus sholat. Kadang-kadang kan gitu, udah megang HP, udah nggak ngurusin ya gitu. Saya Ustadz juga kadang gitu, makanya kita sama-sama ngaji seperti ini, walaupun Ustadz di depan kalian nih, sama-sama ngaji, sama-sama cari ilmu. Cuman posisinya kamu di situ, Ustadz di sini, ya. Sama-sama apa? Menjaga hati, nggak merasa paling hebat. Ya seperti itu. Sama-sama kita ngaji gitu ya. Biar apa? Biar berkah itu. Tadi kalian kalau udah datang di sini, alhamdulillah. Doanya, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala ibadillah wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilna, kan gitu ya, min ibadika sholihin. Seperti itu. Ya Allah, saya kamu udah bagi rezekinya apa? Saya bisa datang di pengajian. Itu sebuah kenikmatan. Orang jarang, kadang disuruh ngaji yuk, ya kan? Yang jawab cuma 2-3, yang lain bodo amat, ya kan? Yes, begitu emang dunia begitu, menipu ya. Yang kayak begini inilah yang akan dapat cahaya nanti di akhirat. Yang lain ya naudzubillah min dzalik. Yang penting kalian ini udah datang seperti karena Allah, niat karena Allah nanti akan dikasih. Makanya orang-orang yang istiqomah itu akan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ini tentang ilmu nih. Saya bacakan Ustadz nih, bacakan tentang fadilahnya ilmu. Biar kalian biar tahu ilmu itu apa sih? Gitu. Biar tahu tentang ilmu. Jadi ilmu itu Masya Allah hebat. Nih tentang ilmu nih di dalam kitab Tangqihul Qaul Al-Hasib Syarhil Babul Hadis nih, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dikarang oleh Syekh Nawawi. Lubabul Hadis dikarang oleh Imam Suyuti. Ini tentang ilmu. Orang yang punya ilmu itu Masya Allah. Nih, ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Gak ada di situ ya. Ya. Qala
Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud dikasih apa? Nasihat oleh Nabi Muhammad. Julusuka sa'atun, julusuka sa'atan. Dudukmu sesaat saja 1 jam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, ya. Fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Kalian duduk nih sesaat saja. Sesaat kan berarti cuma sebentar, ya. Di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak membawa pulpen, enggak membawa pulpen, apalagi membawa pulpen. Beda lagi malah. Enggak membawa pulpen aja udah dikasih pahala ini. Oh gitu. La tamassu qalaman, tidak membawa pulpen nih. Wala taktubu harfan, kamu tidak tulis 1 huruf pun. Laka min idkia fi raqabatin, maka bagi kamu seperti orang yang memerdekakan 1000 budak. Enggak bawa pulpen, apalagi bawa pulpen, beda lagi pahalanya. Bawa minuman. Wa nadharuka ila wajhil alim, kamu melihat wajahnya orang yang berilmu itu, ya, khairun laka min alfi farasin tasaddaq tabiha, itu lebih baik daripada, ya, 1000 ini apa namanya, apa nih, karpet yang dibuat sedekah. Masya, 1000 buat sedekah, ya, nggak ada apanya dibanding orang yang melihat wajahnya orang Masya Allah, alim seperti itu. Karena orang alim itu, kita itu jadi ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, ingat ilmu, ingat kebaikan-kebaikan fisabilillah. Salamuka alal alim, kamu bersalam nih. Assalamualaikum ya Ustadz, assalamualaikum ya Kiai, assalamualaikum ya Habib. Habib yang alim, bukan Habib yang cerong, karena Habib yang nggak jelas ada. Tapi walaupun nggak jelas, kita tetap apa, menghormati Habib, ya. Tapi apalagi yang alim, kita hormati Habib. Karena apa? Karena ulama-ulama kita sudah mempercayai bahwasanya itu adalah apa? Mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang mengatakan itu bukan keturunan Nabi Muhammad, udah amat, udah biarin. Ya, orang kan nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bener enggaknya, yang penting kita sudah ngikutin siapa, para kiai kita, bahwasanya Habib itu dengan Rasulullah. Udah, kita udah taatan, sam'an wa taatan, apa yang dikatakan oleh siapa? Guru-guru kita, ya udah. Habib turun Rasulullah, ya udah, titik, gak usah pakai percaya yang lain. Ya, ada apa namanya, penelitian udah biarin. Ya, memang orang pinter, ya udah biarin. Kita doain biar sehat, doain tambah pinter, gitu aja. Kita sudah punya pengikut, punya apa? Punya orang yang kita ikuti, yaitu para masyayikh kita, para apa? Para guru-guru kita yang mempercayai bahwasanya Habib itu turunan Rasul, dzurriyyah daripada Rasulullah. Kita bisa terserah. Karena kan banyak tuh di HP orang ini, orang itu ini, orang itu, gak usah. Yang penting tujuan kita adalah apa? Akhlak kita jaga. Ya, nggak usah ngomentari, biarin aja. Insya Allah kita akan selamat. Masalah nanti urusannya bener atau enggaknya nanti di akhirat kelihatan. Yang penting kita apa? Udah husnudzon sama kiai-kiai kita, bahwasanya kiai kita udah mengatakan bahwasanya Habib turunan Rasulullah. Ya, turunan Rasulullah. Nggak usah pakai ngelak kita gitu. Wassalamuka ala alim, kamu bersalaman, maksudnya ulap salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum ya Kiai, assalamualaikum ya Habib, ya, khairun laka min ibadi alfi sanatin, itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun assalamualaikum. Ya, tapi memang benar, bukan assalamualaikum menghina, bukan. Assalamualaikum ya Ustaz, assalamualaikum ya Kiai, begitu sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu. Makanya tadi pelajarannya itu tentang nih, salamnya itu karena niat atau enggak. Kalian nih seandainya assalamualaikum, Markona, seandainya aja ada anak-anak cantik nu lewat, salamnya beda, kamu salamnya biar digoda atau biar dia lihat lah, berarti salamnya bukan, niatnya bukan makanya harus niat baik. Kalau memang salam karena Allah, assalamualaikum, masya Allah ya Jamila, cantik banget ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai punya niat yang nggak baik. Biar mau sama saya, biar ini, saya nggak usah ya. Insya Allah nanti dapat
pahala ya. Jadi kita yang penting ngikutin para ulama-ulama kita ya. Jangan sampai ini melenceng dari apa yang dikatakan para ulama-ulama kita. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurma'u mukramun. Ya, muliakanlah ulama-ulama kita karena mereka ini menurut Allah, disanding Allah, ya, di hadapan Allah mereka itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga pada malam hari ini kajian kita walaupun sebentar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita yang masih susah untuk jalan ke sini, semoga diberi kekuatan dari Allah sehingga bisa jalan bersini, bisa bareng sama kita. Dulu Ustadz yang kondang-kondang, ini siapa yang muridnya cuma di 2, 3, gak apa-apa, tahu-tahu nanti tahu-tahu tambah satu, nggak apa, sabar. Itu urusannya Allah. Ustadz tuh nyampein, bukan pengen banyak-banyak murid, enggak. Seandainya banyak terima, dikit juga diterima. Alhamdulillah, begitu. Sama-sama belajar. Ustadz juga belajar, kalian juga belajar. Makanya jangan sampai kalian males, ya. Males jangan sampai. Kalau ada waktu kesini, kalau nggak ada waktu mungkin disuruh orang tua itu ngamalin ilmu. Kalian nih mau ngaji nih, Mas saya mau ngaji, tolong dong saya mau itu dianterin di sana. Duluin tuh orang tua. Nggak apa-apa, habis selesai baru lambat nggak apa-apa ke pengajian. Begitu jangan ngotot. Wah mak gimana ngaji nggak boleh? Salah berarti. Ikutin tuh orang tua dulu. Karena apa? Ridullah fi ridol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Tapi kalau orang tua tahu ya tahu, nanti anterin dulu dong, ntar ngaji lagi gitu. Maksudnya ntar datang walaupun telat, tapi nggak apa-apa, pahalanya udah nganterin orang tua, hadir di majelis, masya Allah. Makanya jangan nama orang tua nantang. Mana sih Bapak I? Masih gimana sih Mak? Saya mau ngaji mau dihalang. Bukan ngalangin, justru kalian kalau ngikutin, nurutin apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, berarti kamu mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh gurumu. Seperti itu. Dulu Rasulullah seperti itu juga. Rasulullah pada itu ngaji bareng-bareng sama murid-muridnya, maksudnya sahabat-sahabat beliau. Udah ngaji enak-enak, ada datang tuh orang bawa cangkul. Maksudnya bawa keperluan untuk mau ke tani. Ternyata ada sahabat gerutu. Gerutu itu bahasanya apa, gak suka. Malah sih Rasulullah lagi ngaji, lagi mau itu malah tambah malah cari duit bahasanya. Sama Rasulullah nggak boleh. Kamu di sini nganggur, ini lagi ngamalin ilmu. Untuk apa? Nyari uang, nyari kebutuhan buat rumah tangganya. Termasuk juga itu adalah jihad untuk untuk biar anak istrinya tidak kelaparan, juga termasuk kewajiban. Nggak apa-apa seperti itu. Kalian disuruh orang tua ya udah. Kalau memang nganggur, saat saya lagi ada kewajiban megang HP, bukan kewajiban megang HP. Ya, kesenangan namanya itu. Ya mendingan jauhin ngaji. Gitu. Ada teman tengah ajak temannya ngaji. Saya mau ada acara sama teman-teman, ajak temannya ngaji. Pentingin tuh ngaji. Kalau orang tua, duluin dulu orang tua. Baru ntar orang tua selesai baru ngaji. Oh itu caranya, harus bisa memilah dan memilih. Insya Allah kalian akan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan yang benar dan yang bermanfaat. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nggak apa-apa, ini banyak namanya orang lagi ngaji.